لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hamdan katsiran bi jami'i mahamidihi kullih ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Alhamdulillahilladzi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sayyiduna wa khaliluhu. Khairun nabiyyin arsalahu Allahu ila al-'alamin kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salamun daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa usikum ayyuhal mu'minuna wa nafsi al-mu'minata bi taqwallahi ta'ala. Wa usikum wa iyaya ala ta'atihi wa astaftihu billadhi huwa khair. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'adzim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Amma ba'du fa ya ibadallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah pada Jumat yang berkah ini. Hati, jiwa, pikiran, raga kita seluruhnya masih terus tertuntun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemuliaan ibadah pada hari ini adalah merupakan prioritas pada kita, dan ini yang pertama kita syukuri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari itu selalu diperhitungkan dan ada ruang kebijakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Kondisi manusia kadang ada dalam kondisi biasa dan ia dapat memenuhi seluruh kebutuhannya. Ada juga dalam kondisi tertentu yang terdesak, di mana kadang dengan faktor situasi dan kadang ada faktor karena tuntutan sehingga harus membutuhkan sesuatu yang mendesak untuk kepentingannya. Maka tersebutlah ada orang yang meminjam sesuatu disebabkan karena terdesak, dan dalam proses peminjaman itu dibutuhkan satu kepercayaan dan dapat meyakinkan orang lain untuk agar mereka dapat meminjamkan dan kita mampu meyakinkan bahwa kita dapat mengembalikannya. Dalam situasi tertentu seperti misalnya dalam kondisi musafir, maka di situ terkadang orang tidak biasa kondisinya disebabkan karena situasi. Maka pada saat itu terkadang seseorang itu harus meminjam sesuatu, dan ini sesuai dengan surat Al-Baqarah yang merupakan salah satu asbabun nuzul adalah bahwa ada orang yang dalam keadaan terdesak. Sebenarnya ia berkecukupan, tetapi dalam keadaan terdesak, jauh dari keluarga, jauh dari pertolongan, sehingga dia harus menggadaikan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safarin
walam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kalian berada dalam kondisi musafir dan kalian tidak mendapatkan orang yang dapat menulis transaksi pinjam meminjam kalian disebabkan karena berada di tempat yang jauh, maka pinjam meminjam itu bisa dilakukan dengan cara menggadaikan sesuatu maqbudah. Orang meminjam itu menjaminkan sesuatu yang sifatnya maqbudah atau benda yang dapat diserahkan, bukan sesuatu yang tidak berupa benda. Itu adalah riwayat pertama atau merupakan ayat pertama yang mengisyaratkan adanya kondisi orang-orang yang menggadai dalam keadaan terdesak. Yang kedua adalah bahwa dalam surat Al-Mudaththir juga telah disebutkan tentang adanya penggadaian ini di dalam Islam. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Sungguh setiap jiwa itu terhadap apa yang pernah dikerjakannya adalah dia tergadai di dalamnya atau dia tertahan di dalamnya. Kemudian dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa Nabi juga pernah menggadai sesuatu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dar'an min hadid, rawahu Bukhari. Dan Rasul pernah membeli makanan pada seorang pedagang Yahudi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan dar, perisainya yang terbuat dari besi. Dan dalam riwayat dikatakan bahwa sampai Rasulullah SAW wafat itu ini masih tergadai dan dibayarkan oleh ahli waris. Kemudian dalam hadis selanjutnya adalah la yamliku rahmu min sahibihi alladhi rahanahu lahu gunmuhu wa alaihi gunmuhu, rawahu Syafi'i wa Daruqutni. Bahwa orang yang menggadaikan sesuatu itu tidak tertutup dari barang gadainya, ia masih bisa memanfaatkannya dan ia masih berada dalam tanggung jawabnya. Ya. Ketiga dalil ini menunjukkan bahwa gadai dalam syariat Islam itu adalah disyariatkan, artinya ada dalilnya. Dan apabila dilakukan oleh orang terdesak dengan penuh keadilan, maka itu dibolehkan. Status hukumnya adalah mubah atau boleh. Dan syarat daripada hal yang digadaikan itu harus dipegang, harus bisa diserahkan. Tidak diperkenankan gadai dengan sesuatu janji. Misalnya katakan bahwa seseorang meminjam sesuatu atau berupa materi, uang misalnya, kemudian dia katakan bahwa saya gadaikan kalau ada urusanmu yang mendesak maka saya akan membantumu atau saya akan menyelesaikannya. Dia menggadaikan dengan sesuatu yang tidak dapat dipegang, maka tata cara seperti itu tidak dapat disahkan di dalam syariat Islam. Gadai ini manfaatnya sangat banyak. Salah satu diantaranya adalah bahwa itu adalah bentuk pinjam meminjam yang sah bagi orang yang terdesak. Kemudian prinsipnya adalah tolong menolong. Dan prinsip yang ketiga adalah meyakinkan pihak yang membantu itu bahwa ada kesungguhan pada orang yang meminjam tersebut, terutama pada mereka yang belum saling kenal satu sama lain dengan perkenalan yang begitu dalam. Ada yang membedakan antara gadai yang ada saat ini, ada gadai konvensional dan ada gadai syariah. Ini yang paling penting.
adalah bahwa dalam gadai konvensional pertama dilakukan dengan badan, ya, dengan instansi atau perum dan seterusnya, sesuai dengan kondisi yang ada di sekeliling kita. Kalau gadai syariah boleh dengan perorangan, ya, bisa terlaksana dengan perorangan, tetapi dengan syarat-syarat akad tertentu. Yang membedakan antara gadai syariah dengan gadai konvensional adalah dari sisi perhitungan, ya, dari kedua belah pihak, bahwa biaya yang dibebankan kepada nasabah itu berdasarkan atas perhitungan daripada golongan barang yang digadaikan. Kalau dalam gadai konvensional, perhitungan itu berdasarkan atas presentasi daripada barang tersebut. Yang kedua, jasa yang diambil oleh secara administrasi oleh pihak yang menggadai, baik itu perorangan atau instansi, dalam sistem syariah adalah berdasarkan atas tafsiran barang yang ada. Berapa nilai barang yang digadaikan, tafsirannya berapa, dan biaya jasa simpanannya itu berapa. Kalau dalam gadai konvensional itu dinamakan sewa berdasarkan atas uang yang dipinjamkan, bukan berdasarkan atas barang itu. Dan karena berdasarkan uang dipinjamkan, maka ada kalkulasi tambahannya yang bisa menjadi riba bagi seseorang. Kemudian jasa jaminan, tadi ada jasa simpanan, ini jasa jaminan itu adalah berdasarkan atas nilai konstanta ditambah dengan taksiran. Sementara dalam gadai konvensional, jasa jaminan adalah berdasarkan atas presentasi pinjaman atau uang yang dipinjamkan. Jadi dari sisi transaksi itu sangat berbeda, dan yang membedakan syariah atau tidaknya satu produk-produk yang berkenaan dengan transaksi atau hukum adalah akadnya itu sendiri. Sama juga dengan syirkah, sama juga dengan ini gadai, sama juga dengan ijarah atau menabung di bank-bank atau menabung di suatu tempat, maka itu juga ditentukan oleh akad-akadnya. Oleh karena itu, maka bagi kita sebagai umat, salah satu solusi kita adalah harus hendaknya memprioritaskan gadai syariah apabila terpaksa harus menggadai. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya yang membedakannya adalah bila dalam setahun itu ada pertambahan nilai dari akad itu yang merupakan milik daripada orang yang menggadai dari sisi administrasi, maka pertambahan yang berada dalam satu tahun dan belum diambil itu diserahkan kepada lembaga zakat, infak, dan sedekah. Adapun di gadai konvensional, bila ada hal seperti itu terjadi, maka akan menjadi milik pegadaian. Jadi secara transaksi dan proses itu sangat berbeda, walaupun kadang-kadang dari sisi hasil itu sama, adalah sama-sama mengeluarkan uang, sama-sama ada biayanya. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan itu sungguh sangat berbeda. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketentuan fikih Islam yang dikatakan gadai itu ada 4 rukun utamanya. Yang pertama adalah ar-rahin, orang yang menggadai, tentu yang punya kebutuhan mendesak, meminjam sesuatu, kemudian membawa barangnya sebagai jaminan kepastian bahwa dia bisa mengembalikan. Yang kedua adalah al-murtahin, orang yang menerima gadai itu, orang yang harus jujur, terpercaya, dan bahwa barang yang diserahkan baik itu materi adalah
bisa dipastikan dari barang-barang yang halal, bukan dari barang hasil judi dan atau hasil tipuan dari berbagai sumber-sumber. Kemudian barang al-marhum, barang yang digadaikan, seperti disebutkan tadi di dalam ayat farihanun maqbudah, adalah hendaknya adalah dari barang yang bisa diserahkan. Tidak bisa menggadaikan sesuatu yang tidak bisa diserahkan, seperti binatang yang sementara lepas dari kandangnya, itu yang digadaikan tidak bisa. Begitu juga ikan yang baru mau pergi ditangkap di laut, walaupun secara kepastian bisa dapat, tetapi tidak bisa digadaikan. Apalagi yang namanya keahlian. Ditawarkan seseorang itu untuk membantu pada orang lain dengan catatan, kasih dulu saya panjang, nanti saya selesaikan urusan ini dan urusan itu. Seakan dia menggadaikan sesuatu yang belum pasti. Tidak ada jaminan bahwa ia besok bisa hidup, tidak ada jaminan bahwa urusan itu dia bisa selesaikan dengan baik, karena dia bisa saja sakit atau bisa saja terhalang disebabkan karena perang atau bencana dan seterusnya. Oleh karena itu Al-Quran sangat tegas mengatakan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban, jika memang kalian berada dalam kondisi terdesak dalam musafir misalnya, dan kalian ingin meminjam sesuatu, kalian ingin tulis tapi tidak ada juga juru tulis, farihanun maqbudah, serahkanlah sesuatu yang dapat dipegang kepada tempat kita meminjam. Kemudian rukunnya selanjutnya adalah al-marhum bih, adalah adanya barang yang diserahkan oleh tempat menggadai sebagai bantuan untuk memenuhi hajatnya. Itulah biasa yang diambil oleh orang sebagai uang pinjaman, dan statusnya adalah pinjaman. Kalau kembali itu barangnya juga kembali diambil, dan statusnya adalah tolong menolong, tidak ada penalti di dalamnya, ya. Dan tanggung jawab bagi barang yang digadaikan tetap merupakan tanggung jawabnya pemilik pertama, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Nam la yadhallahu ar-rahmu min sahibihi alladhi rahanahu lahu gunmuhu wa alaihi gurmuhu." Tidak tertutup pegadaian itu pada orang pemilik barang itu, ya. Dan apabila ia ingin memanfaatkan tetapi dengan seizin daripada tempat menggadainya, maka ia boleh. Nah, disinilah bedanya antara gadai syariah dan gadai konvensional. Gadai syariah seluruh hak-hak diperhitungkan dengan penuh keadilan dan tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya. Dari sisi perbedaan yang utama antara gadai syariah dan gadai konvensional adalah prinsip utama gadai syariah semata-mata tolong menolong, tidak ada tambahan. Tetapi dalam gadai konvensional ada tambahannya, tolong menolong ada tambahannya, adalah mencari keuntungan, ada perhitungan, ada pertambahan yang bisa saja kalau transaksinya itu tidak hati-hati menjadi bagian daripada riba. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan adalah gadai syariah itu adalah sangat adil prinsipnya dan sangat manusiawi dan sangat membantu dan menolong dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Kalau gadai umum adalah untuk saat ini sulit mendapatkan selain daripada lembaga-lembaga atau instansi-instansi, tetapi gadai syariah bisa melalui perorangan selama keduanya menjaga asas-asas keadilan. Kemudian yang paling penting adalah gadai syariah adalah lepas daripada unsur gharar,
unsur darar yang merupakan pertimbangan utama dalam hukum Islam adalah tidak boleh mendatangkan kemudaratan pada orang dan tidak boleh ada unsur muslihat di dalamnya. Lughatul Qur'an wa khairi nabi suknaha ar-ruh kama ummi. Lughatul Qur'an wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي